Oke, ya. Silakan. Oh iya. Ya. Nah, di sini ada persamaan garis ya. Persamaan garis itu 3Y min 18. Oke. Nah, untuk menentukan grafiknya itu mudah. Jadi, kita buat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, bagaimana penggunaannya? Kalau X sama dengan 0, artinya apa? Min 2X-nya kita hilangin aja langsung. Nah, kita hapus. Jadi 3Y itu sama dengan min 18. Berarti Y-nya sama dengan berapa? Min 6. Nah, kalau di grafik, Y min 6 itu letaknya di mana? Y, X. Y min 6 berarti di bawah ya. Nah, di sini adalah Y min 6. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita bikin yang Y-nya sama dengan 0. Artinya apa kalau Y sama dengan 0? Artinya adalah min 2X itu akan sama dengan min 18. Jadi kita hapus yang ini nih, kita ganti hapusnya. Kita hapus yang 3-nya. 3-nya kita hapus, gitu. Oke. Nah, jadi berapa X-nya? X-nya otomatis min 18 dibagi min 2. Jadinya 9. Nah, di sini ada 9, berarti X9 di mana? Di kanan atau di kiri? Pasti di kanan. Nah, setelah begini, kita tarik garisnya. Seret. Nah, yang mana ya jawabannya? Pasti jawabannya yang A. Seperti itu ya. Ini cara cepatnya. Kalau cara lamanya, tidak ada sih emang. Cara cepat hanya menentukan atau mengubah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk nomor 1? Jadi titiknya itu adalah Y-nya pada saat Y min 6 dan pada saat X-nya 9. Gitu. Min 6, 9, tarik garis. Jadi jawabannya yang A. Oke, bisa dilanjut? Ya, kita lanjut ya. Nomor 2. Nah, ini adalah persamaan grafik. Grafik yang melalui sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu ada di titik min 2, sumbu Y-nya terdapat di titik 3. Gitu kan? Nah, kemarin kita punya rumus tuh. Rumusnya adalah apa? BY plus AX. Sebentar. Lihat di sini ya. Ini titiknya berapa nih? 0,3. Di sini titiknya min 2,0. Gitu. Kemarin rumusnya apa? AY plus BX itu sama dengan A kali B. Begitu kan ya? Jadi, yang A adalah di sumbu X, yang B adalah di sumbu Y. Ini adalah A, ini adalah B gitu. Jadi, A ke Y berarti min 2Y, plus B-nya 3, berarti 3X. Sama dengan dikali, 3 dikali min 2, min 6. Oke, atau kita bisa tulis, kita bentuknya diganti jadi plusnya di depan, jadinya 3X min 2Y sama dengan min 6. Seperti itu. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang A ya. Jawabannya yang A. Seperti ini. Ini kemarin yang mencari persamaan garis melalui sumbu yang seperti itu kan, melalui sumbu X dan sumbu Y. Oke. Rumusnya ini nih, AX plus BY sama dengan A kali B. Oke, lanjut ya. Di sini sudah ada yang benar nih. Nanti nilainya saya lihat, saya perlihatkan. Oke. Good. Kok N. Lanjut ya, nomor 3. Nah, di sini ada sebuah persamaan garis. Y sama dengan 2X min 1. Titiknya itu ada A, P,5. Letak pada garis dengan persamaan di atas. Nilai P yang tepat adalah
Nah, ini adalah seperti fungsi gitu. Jadi kita hanya mensubstitusikan, ini kan X, Y, gitu kan. Mensubstitusikan nilai A ini ke persamaan ini, gitu. X-nya itu adalah P, Y-nya adalah 5. Kan kita punya persamaan 2X min 1, begitu kan. Nah, di sini kan adalah P, 5. Artinya apa? P-nya itu sebagai X, 5-nya sebagai Y. Ustaz, Afwan. Ana izin dulu ya, Ustaz. Ya, tafadhol. Oh, Syukur, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Y-nya sama dengan 5, gitu kan? Sama dengan X-nya ganti jadi P. 2P dikurang 1. Nah, kita geser-geser aja jadinya 5 ditambah 1 sama dengan 2P. Gitu kan? 6 sama dengan 2P. Berarti P-nya sama dengan 3. Gitu. Oke. Jadi jawabannya adalah 3. Jadi tinggal mensubstitusikan nilai P, 5 ke persamaan Y sama dengan 2X min 1, di mana P sebagai X dan 5 sebagai Y. Atau P sebagai absis dan 5 sebagai koordinat. Jadi ordinat. Sampai di sini ada pertanyaan? Itu satunya dari mana? Satu ini apa satu mana? Yang 5 tambah 1. Pindah. Oh. Oke. Pindah. Jadi, ya. Oke. Sip. Kita lanjut ya. Nomor 4. Oke. Nah, di sini, mencari gradien dari persamaan garis. Ini mudah ya. Kalau mencari gradien dari sebuah persamaan, itu kita punya rumus adalah M sama dengan min A per B. Di mana A itu adalah koefisien X, koefisien dari X, atau koefisien dari variabel X, dan B adalah koefisien dari variabel Y. Gitu kan? Berarti sini A-nya berapa? Min 6. B-nya adalah 3. Jadi, sama dengan min A. A-nya adalah min 6. Tulis lagi min 6 per 3. Min dari min 6 jadinya plus. Plus 6 dibagi 3 sama dengan 2. Itu jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk mencari gradien? Nah, kalau... Ya, ada pertanyaan? Enggak ada tadi. Nah, si Noval nih wallpapernya ini keren nih. Dia itu mencari gradien. Y sama Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke. Bagus sekali ya. Sebagai pengingat-ingat. Ana screenshot terus ana di wallpaper tuh. Iya, mantap. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 5. Nah, gradien. Nah, kalau gradien gini gampang ya. Jadi nyari M-nya adalah belakang kurang belakang per depan kurang depan. Itu aja udah. Belakang kurang belakang. Kita lihat belakangnya berapa nih. Terbalik tidak apa-apa ya. Yang penting konsisten. Jadi, min 9 dikurang 3 per 7 dikurang min 5 gitu. Nanti dikurang aja. Belakang kurang belakang, depan kurang depan gitu. Min 9 min 3, min 12. 7 ditambah 5 jadinya 12. Min 12 bagi 12 sama dengan min 1. Jawabannya yang A. Ini udah 9 orang nih. Udah bagus 9 orang atau 9. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Udah ya, rumusnya. Belakang kurang belakang. Ya, capek kalau saya tulis deh. Intinya begitu ya. Belakang kurang belakang, depan kurang depan. Oke? Oke. Siap. Oke. Lanjut. Nah, di sini. Kita lihat persamaannya ada banyak nih. Persamaannya ada 1, 2, 3, 4. Nah, di antara persamaan tersebut yang merupakan garis sejajar. Nah, sejajar. Syarat sejajar adalah otomatis M-nya adalah sama. M1 sama dengan M2.
2. 2. Untuk ini kita cari aja langsung persamaan garisnya atau mencari gradiennya langsung. Nah, di sini kan kita bisa langsung cari nih. Yang nomor 1 ini kita langsung bisa bagi 2 nih. Kita bagi 2 langsung. Jadinya gradiennya berapa? Y sama dengan 4X tambah 10. Berarti yang pertama ini gradiennya adalah 4 gitu. Sekarang yang kedua. Nah, ini kan bentuknya implisit ya. Implisit kita pakai rumus. Rumusnya adalah yang tadi, M sama dengan min A per B. Hanya berapa? Min dari min 12 per 6. Jadi, M-nya sama dengan 2. Berarti yang kedua adalah M-nya 2. Yang ketiga. Nah, ini sama kayak tadi. Min A per B juga. Jadi, M-nya sama dengan min 12 per min 3. Jadi, enggak ada min ya. Plus 4. Oke. Yang keempat, terakhir. Nah, ini tinggal kita bagi 3 aja nih. Bagi palanya sini langsung. Jadi, Y sama dengan min 2X tambah 10. Jadinya, Y-nya M-nya min 2. Berarti yang sama apa? 1, 3. Berarti jawabannya ada 1 dan 3. Seperti itu. Oke. Jadi, cari gradien ini ya. Jadi, cukup mencari gradiennya saja. Kalau mencari mana garis yang sejajar atau tegak lurus. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jika tidak ada, kita lanjut ya. Sudah ke nomor 6. Nomor 7. Nah, ini mencari persamaan garis. Jika diketahui sebuah gradien dan titik. Rumusnya apa kemarin? Y min Y1 Y1 dengan X min X1. M M X X. X1. Gitu ya. Ada M-nya dulu. Oke. Nah, ini adalah 3-nya ini X1. Di sininya Y1. Gitu kan. 3 ini adalah M. Langsung kita substitusikan. Jadinya Y min. Tetap min dulu. Y1-nya berapa? Min 2. Gitu. M-nya 3. Terus X. X1-nya berapa? X1-nya adalah 3. Min dulu ya. X1 berapa? 3. Gitu. Nah, setelah begini, ingat, dikali pelangi ya. Kali pelangi. Kali 2 kali. Oke. Plain ketemu min, jadinya Y tambah 2. Itu sama dengan 3 kali X, 3X. 3 kali min 3, jadinya min 9. 2-nya pindah nih. Jadinya Y sama dengan 3X min 9. 2-nya pindah jadi min ya. Min 2. Hasil akhirnya adalah 3X. Y sama dengan 3X min 11. Oke, berarti jawabannya yang C. Seperti itu. Intinya, kalau soal gradien ini, kalian harus bisa memahami rumus ini ya. Nih, ini rumus yang pertama nih. Tadi, untuk mencari persamaan garis. Oke. Y min Y1 sama dengan M X dikali kurang X1. Oke. Bisa kita lanjut. Kita lanjut saja ya. Supaya kalau ada pertanyaan bisa tanyakan. 8. Nah, ini mencari persamaan garis yang melalui 2 buah titik. Kalau tadi 1 titik 1 gradien, sekarang adalah mencari 2 titik. Nah, rumusnya yang mana nih? Rumusnya kemarin ya, gampang ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Seperti itu. Jadi, nah ini lihat nih belakangnya nih. Nah, ini sama nih. Kalau bingung memahaminya. Ini sama. Isinya beda nih. Y sama Y2. Y sama X2. Gitu. Cara ngapalinnya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal substitusi. Y sama X tetap ya. Tidak diubah. Y min. Y1-nya berapa? Ini ya. Y1 nih yang ini nih. Ini Y2. Ini yang 1 dari atas. Yang ini 2. Gitu ya. Saya tulis. Min 5.
gitu kan, per Y2-nya adalah min 7, min 5. Sama dengan berapa? X-nya? X min 2 per 3 min 2. Jadi lihat, di sini sama nih belakangnya. Belakangnya itu sama nih, sama-sama min 5, sama-sama min 2 nih, saya tandain. Biar tidak keliru. Nah, cara langkah selanjutnya adalah kita hitung. Jadi, Y tambah 5 per min 7 tambah 5 jadinya min 2. Sama dengan X tambah 2 per 3 ditambah 2 jadinya 5. Gitu kan? Kali silang setelah ini. Kali silang, atas kali bawah, bawah kali atas. Yang sebelah kiri terus sebelah kiri tetap ya. Jadinya 5 Y tambah 5 sama dengan min 2 X tambah 2 gitu. Jadinya 5Y tambah 25 sama dengan min 2X min 4. Nah, kalau udah begini, yang X-nya pindah ke kiri, yang 25-nya pindah ke kanan gitu. Maka hasil akhirnya adalah 5Y, 2X-nya pindah jadi plus 2X sama dengan, nah 25 jadi min 25 ketemu min 4, jadinya min 29. Maka jawabannya adalah 2X tambah 5Y min 29 yang D. Gitu. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik dan jangan terkecoh. Di sini ada min 3 nih. Kalau min 3 biasanya tidak dikali pelangi nih di sininya nih. Kali pelangi nih di sininya. Oke. Wajib kali pelangi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Tat. Oke, bisa ya? Good. Iya. Mungkin yang di sini nih. Sini, siapa yang bisa menjawab di sini? Oh, sini ada 11 benar semuanya. Oke. Nah, jika kita menemukan soal seperti ini, kita punya sebuah persamaan. Nah, kita punya garis. Garis itu sejajar dengan garis lain. Nah, garis lainnya itu melalui titik 1, min 2. Nah, begini ilustrasinya nih. 1, min 2 gitu. Nah, bagaimana nih? Caranya kita hanya mencari gradien garis yang melalui titik ini nih. Gitu aja. Tujuannya seperti itu. Caranya bagaimana? Langkahnya bagaimana? Pertama kita harus mengetahui gradien dari ini dulu nih. Gradien garis ini berapa? Pakai rumusnya M sama dengan min A per B. Gitu kan? A-nya adalah 3, B-nya adalah 4. Jadi 3 per 4. Nah, karena dia tegak lurus, nah, kalau tegak lurus itu artinya gradiennya adalah berkebalikan. Ini M1. Maka M2-nya adalah kebalikannya. Kebalikannya berapa? 4 per 3. Tambahin min. Min ketemu min, jadinya plus. Jadi, min dari kebalikannya. Jadi, M2-nya adalah 4 per 3. Nah, kalau sudah dapat 3, kita masukin rumus yang tadi. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Gitu. Oke? Jadinya, Y min 2 sama dengan M-nya 4 per 3. X min 1. Gitu ya. Jadinya, nah kalau ada begini-begini nih, kita kali dulu. Kali pelangi dulu. Set gitu ya. Jadinya Y min 2 sama dengan 4 per 3X min, jadi plus 4 per 3. Nah, kalau ada bawahnya per 3 gini, kita kalikan aja 3 biar cepat. Jadi satu baris dikalikan 3. Jadinya 3 dikali 3Y, 3 dikali Y, 3 dikali min 2, 3 dikali 4 per 3X, 3 dikali 4 per 3. Jadinya 3Y min 6, 4X plus 4. Nah, kita pindahin XY-nya. XY-nya kita pindahkan. Oke. Jadinya 3Y min 4X sama dengan 10. Nah, kan di sini nggak ada ya jawabannya ya. Nah, kalau nggak ada jawabannya, kita kalikan min 1 satu baris. Satu baris kita kalikan min 1.
maka hasilnya adalah kebalikannya. Jadi 4X min 3Y sama dengan min 10. Berarti jawabannya yang B gitu. Jadi kalau maksudnya kali min 1 tuh kita geser ke sebelah kanan. Kita geser ke sebelah kanan. Semua yang ini ke kiri. Gitu. Kebalikan aja posisi. Bertukar posisi gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa di sini nih. Jadi intinya pertama tuh kita mencari gradien garis yang kedua ya. Intinya di sini nih. Setelah itu masukkan rumus yang biasa. Seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor terakhir. Nomor 10. Nah, kalau nomor 10 ini lebih mudah. Kenapa? Karena kita mencari gradiennya pertama sejajar, dan yang kedua adalah ini, melalui titik, 2 titik. Nah, kalau 2 titik tadi apa gradiennya? Belakang kurang belakang, depan kurang depan. Langsung aja berarti. Belakang kurang belakang, min 1 dikurangi 0, depan kurang depan, 2 dikurangi 4. Min 1 per min 2 sama dengan 1 per 2. Titiknya berapa? 4,5. Langsung masukin rumus. Y minnya 1 sama dengan M X min X1. Y dikurangi 5 sama dengan 1 per 2 X dikurangi 4. Kita kalikan pelangnya dulu ya. Jadinya Y min 5 sama dengan 1 per 2X. Setengah kali 4 jadinya min 2. Kan masih ada setengahnya ya. Kita kalikan 2 supaya mudah. Jadi 2Y min 10 sama dengan X min 4. Jadinya 2Y min X itu sama dengan min 4 ditambah 10. Jadinya 2Y min X itu sama dengan 6. Maka jawabannya adalah yang C. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nih, intinya di sini nih. Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, good lah kalau tidak ada. Kalau tidak ada, kalau sudah jelas, berarti minggu depan kita ulangan. Oke? Loh. Ulangannya pelajari dari sini aja ya. Pelajari dari sini, soalnya mirip. Tidak jauh beda. Soalnya Lewat apa tat ulangannya tat? Ulangan harian, Ustaz. ya, ulangan harian. Quizzes juga. Lewat quizzes. Iya, Quizzes juga tat. iya, quizzes. Oke? Kayak gini juga tat. Kalau misalnya Jangan dikasih waktu, Ustaz. Soal setiap iya soal. jangan dikasih waktu. Enggak, kayak begini aja. Kan tidak ada waktunya kan? Tapi Kemarin ada tat waktunya. oh, ada. 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 Waktu yang mundur gitu ya? Iya. Ya. Nanti dihapus, oke? Tidak pakai waktu, tapi ada batas waktunya. Batas Sama waktunya. kalau salah berapa itu tat diulang lagi dari awal gitu. Salah berapa? Iya, kesempatan 2 kali. Pokoknya gitu. Ah, 2 kali. Oh ya udah. Oke, jadi tidak banyak-banyak. Oke? Seperti itu ya. Oke, kita tutup saja pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kalian dapatkan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Ustaz. Ya.